Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Sisilia, NIM 105200143, kelas 4E Program Studi Ilmu Pemerintahan. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ulfa Husna SPD MPD. Soal yang pertama yaitu pengertian statistik dan kegunaan statistika. 1. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menabulasi, dan menemukan keterangan dari data. Biasanya data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Pengertian statistik. Statistik adalah suatu kumpulan data, angka, atau informasi. Kegunaan statistika. 1. Mengetahui jumlah penduduk. 2. Penghitungan cepat atau quick count dalam pemilu. 3. Meninjau kenaikan atau turunnya harga barang. 4. Mendukung kecerdasan buatan. 5. Menanggulangi kemiskinan. Selanjutnya soal yang nomor 2, kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi, yang mana tabel ini terdiri dari kolom responden dan kolom skor. Cara yang pertama yaitu mengurutkan data. Pada kolom pertama ini data yang belum diurutkan, dan pada kolom yang kedua data yang sudah diurutkan. Cara mengurutkannya dari data terkecil yaitu 60 sampai data terbesar 82. Lanjut, menentukan jangkauan data. Rumusnya R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesar 82 dikurang data terkecil 60. 82 dikurang 60 sama dengan 22. Selanjutnya, cara yang ketiga, menentukan banyak kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini banyaknya data. Cara menghitungnya gampang. Kita hitung saja, ke sampingnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya 3, 1, 2, 3. 5 dikali 3 sama dengan 15. Berarti banyaknya data 15. Lanjut, 1 ditambah 3,3 log 15. Kita cari log 15 itu hasilnya 1,17. Berarti 1 ditambah 3,3 dikali 1,17. Yang dikali yang ini 3,3 dikali 1,17. Hasilnya 1 ditambah 3,861. Kita tambah 1 ditambah 3,861 hasilnya 4,861. Kita bulatkan hasilnya menjadi 5. Selanjutnya cara keempat yaitu menentukan panjang interval. Rumusnya I sama dengan R per K. R itu jangkauan data 22 dan K yaitu banyak kelas sebanyak 5. Berarti 22 dibagi 5 hasilnya sama dengan 4,4, kita bulatkan menjadi 4. Selanjutnya cara yang kelima, menentukan batas kelas pertama. Nah, batas bawah kelas pertama itu dimulai dari angka yang terkecil yaitu 60. Lanjut, yang keenam, membuat tabel distribusi frekuensi. Terdiri dari kolom nilai, teli, dan frekuensi. Cara membuatnya yaitu kita mulai dari bilangan terkecil yaitu 60. Kita menghitungnya menggunakan panjang interval yaitu 4. Jadi kita hitung dari 60 sampai 4 kali hitungan, yaitu 60-nya tetap kita hitung. 60, 61, 62, 63. Nah, jadinya hasilnya di sini 63. Dan seterusnya sampai selesai. Cara menghitung teli kita lihat. 60 ada di baris berapa?
baris pertama, yaitu perhitungan dari 60 sampai 63. Kita buat di sini 1. Selanjutnya 65. 65 ada di baris mana? Di baris kedua, yaitu perhitungan dari 64 sampai 67. Nah, 65 lagi sama, kita buat juga di sini. 68. Kita lihat ada di baris ketiga, perhitungan dari 68 sampai 71 dan seterusnya sampai selesai. Nah, kalau frekuensi ini adalah kita menuliskan angkanya. Simbol yang di teli tadi kita pindahkan ke sini, yaitu 1, 2, 4, 2, 6. Terus kita jumlahkan frekuensinya. Kita jumlahkan semuanya. 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 2 ditambah 6 sama dengan 15. Berarti hasilnya berjumlah 15 karena jumlah ini harus sama dengan jumlah data. Kalau tidak, berarti itu ada kesalahan dalam pengerjaannya. Yaitu cara menentukan mean. Caranya, jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Kita tambahkan 60 tambah 65 ditambah 65 ditambah 68 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 72 ditambah 75 ditambah 79 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 80 dan ditambah 82. Hasilnya 1,096 dibagi 15. Hasilnya 73,06. Selanjutnya cara menentukan median. Cara yang pertama, kita urutkan dulu data terkecil dari data terbesar. Dan datanya berjumlah sebanyak 15. 15. 1/2. 15 ditambah 1 sama dengan 1/2. 15 ditambah 1, 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi kita lihat di sini pada hitungan ke-8 ada angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini angka 72, berarti mediannya 72. Dan modus. Modus itu adalah angka yang sering muncul, berarti di sini yang sering muncul adalah 80. Karena munculnya sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4. Berarti modusnya 80. Soal nomor 3 yaitu pengertian tendensian sentral, pengertian mean, median, dan modus. A. Pengertian tendensial sentral atau nilai pusat merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya. Nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan atau tendensi terletak di urutan pusat. B. Pengertian mean. Mean adalah nilai rata-rata dari data yang ada. Penggunaan rata-rata hitung untuk populasi diberi simbol mu, sedangkan rata-rata hitung untuk sampel simbol yaitu X bar. Mean dari sekelompok data adalah jumlah dari keseluruhan angka atau bilangan yang ada dibagi dengan banyaknya angka atau bilangan. C. Median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Merupakan rata-rata apabila ditinjau dari segi kedudukan dan urutan data. Disimbolkan dengan lambang MD, ME, atau MN. D. Modus atau nilai yang sering muncul. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam data. Modus sering disimbolkan dengan MO.
Sejumlah data bisa tidak mempunyai modus, mempunyai satu modus atau unimodal, mempunyai dua modus atau bimodal, atau mempunyai lebih dari dua modus atau multimodal. Soal yang keempat yaitu pengertian skala pengukuran. Pengertian skala pengukuran. Yang pertama, skala. Skala merupakan perbandingan antara kategori di mana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran adalah cabang ilmu statistika yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga menghasilkan tes yang optimal, valid, dan reliable. Jadi, dapat disimpulkan, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam penelitian akan menghasilkan data kuantitatif. Soal yang kelima yaitu sebut dan jelaskan masing-masing dari jenis-jenis skala pengukuran. Jenis-jenis skala pengukuran. A. Skala pengukuran data. 1. Skala nominal atau skala label, yaitu skala yang paling sederhana disusun menurut jenis atau kategorinya, atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. 2. Skala ordinal atau skala peringkat adalah data yang berasal dari kategorinya yang disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat terendah sampai ke tingkat tertinggi dengan jarak rentan yang tidak harus sama. 3. Skala interval atau skala jarak adalah suatu skala di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu. Jarak interval antara tiap objek atau kategori sama. 4. Skala rasio atau skala mutlak adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan diurutkan, memiliki jarak tertentu dan bisa dibandingkan. Yang B yaitu skala pengukuran sikap. 1. Skala Likert adalah digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau perkelompok tentang fenomena sosial. 2. Skala Goodman merupakan skala kumulatif. Skala Goodman mengukur suatu dimensi saja dari suatu yang variabel yang multidimensi. 3. Skala penilaian atau skala scale. Rating scale adalah penilaian tingkah laku atau performa seseorang yang hendak diteliti. 4. Skala perbedaan semantik. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum. Baiklah, sekian itulah penjelasan dari saya mengenai soal-soal ujian akhir semester mata kuliah statistika. Saya mohon maaf apabila saya terdapat salah kata di dalam video ini. Mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.